Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati dengan NIM 2214201111 dari kelas PBS 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko imbal hasil investasi dan layanan prima. Yang pertama yaitu risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil atau rate of return risk adalah risiko akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank syariah kepada nasabah yang disebabkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank syariah dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari pihak kepada pihak lain. Yang kedua yaitu risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank syariah ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil, baik yang menggunakan metode rate revenue sharing maupun metode profit and loss sharing. Risiko investasi timbul jika bank syariah memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, tetapi dihitung dari keuntungan yang dihasilkan nasabah. Jika usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Sementara perhitungan bagi hasil dapat menggunakan metode net revenue sharing, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu risiko layanan prima. Risiko layanan prima adalah masalah atau hambatan yang dapat muncul ketika sebuah organisasi atau individu berusaha memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Nah, beberapa risiko yang pertama yaitu ketidaksesuaian harapan pelanggan. Risiko ini terjadi ketika layanan yang diberikan tidak memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan, sehingga dapat menyebabkan ketidakpuasan. Selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya misalkan tenaga kerja, anggaran, teknologi, atau waktu dapat menghambat upaya untuk memberikan layanan yang maksimal. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kesalahan dalam komunikasi. Salah menyampaikan informasi baik secara verbal maupun non-verbal dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpuasan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.